Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah nyata harian. Malam ini, saya ingin membawa Anda pada sebuah perjalanan hidup yang sangat luar biasa. Perjalanan seorang anak yang dibuang oleh keluarganya sendiri, diusir dari rumah karena dianggap aib, dan harus berjuang sendirian di jalanan. Tapi dia tidak menyerah. Dia terus berjalan, terus belajar, dan terus berdoa. Kini, dia adalah seorang dokter yang dihormati, dan orang-orang yang dulu membuangnya datang meminta maaf. Ini adalah kisah tentang ketabahan, pengampunan, dan kekuatan doa. Mari kita simak. Bayu lahir di sebuah desa kecil di ujung Jawa Barat, di kaki Gunung Ciremai. Desa itu bernama Desa Cisantana. Rumah-rumah penduduknya masih banyak yang berdinding bambu. Jalanannya masih tanah dan bebatuan. Listrik baru masuk ke desa itu beberapa tahun yang lalu. Ayah Bayu bernama Surya. Beliau adalah seorang petani yang keras kepala dan pemarah. Ibu Bayu bernama Yuni. Beliau adalah wanita yang lembut dan penurut. Bayu adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Kakak pertamanya bernama Rina, kakak keduanya bernama Dodi, dan adik-adiknya bernama Siti dan Irfan. Sejak kecil, Bayu sudah merasakan perbedaan perlakuan dari ayahnya. Surya lebih menyayangi Rina dan Dodi. Bayu sering dimarahi, kadang tanpa alasan yang jelas. Setiap kali Bayu membuat kesalahan kecil, Surya langsung membentaknya dengan keras. Bayu sering menangis di balik rumah, di bawah pohon mangga yang rindang. Ibu Bayu, Yuni, sebenarnya menyayangi Bayu. Tapi dia terlalu takut pada suaminya. Setiap kali Surya marah, Yuni hanya bisa diam. Dia tidak berani membela Bayu. Bayu kecil sering bertanya-tanya, mengapa ibunya tidak pernah membelanya? Tapi Bayu tetap mencintai ibunya. Dia tahu ibunya juga menderita. Di sekolah, Bayu adalah anak yang cerdas. Nilai-nilainya selalu bagus. Gurunya sering memujinya. Tapi di rumah, prestasinya tidak pernah dihargai. Surya selalu berkata, nilai bagus tidak ada gunanya. Kamu tetap anak yang tidak berguna. Di usia 17 tahun, Bayu diterima di SMA favorit di kota. Dia mendapat beasiswa karena nilai-nilainya yang sangat baik. Bayu sangat bahagia. Tapi ayahnya marah besar. Surya tidak mengizinkan Bayu pergi ke kota. Kamu tidak boleh pergi. Kamu harus tinggal di sini dan membantu saya di sawah, bentak Surya. Bayu menangis dan memohon. Tapi Surya tidak mau mendengar. Bayu memutuskan untuk pergi tanpa izin. Dia membawa sedikit pakaian dan uang tabungan dari hasil berjualan sayur. Dia pergi di tengah malam, meninggalkan rumah yang dingin dan penuh amarah. Di kota, Bayu hidup sangat sulit. Dia tidak punya tempat tinggal. Dia tidur di emperan toko dan di taman kota. Dia kelaparan. Tapi dia tidak menyesal. Dia terus berjalan ke sekolahnya. Dia masih bertekad untuk belajar. Bayu mencari pekerjaan sambilan. Dia mencuci piring di warung, membersihkan mobil, dan mengantarkan koran. Gajinya kecil, tapi cukup untuk makan seadanya. Bayu tidak pernah mengeluh. Dia selalu tersenyum. Di sekolah, Bayu adalah siswa yang rajin. Dia tidak pernah telat. Dia selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Gurunya, Bu Tuti, sangat kagum dengan semangat Bayu. Bu Tuti tahu tentang kondisi Bayu. Dia sering memberikan makanan kepada Bayu diam-diam. 3 tahun berlalu dengan susah payah. Bayu lulus SMA dengan nilai terbaik. Dia diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Mimpi besarnya menjadi dokter mulai terlihat nyata. Tapi biaya kuliah kedokteran sangat mahal. Bayu hampir putus asa. Bu Tuti memberinya semangat, Bayu, jangan menyerah. Ada banyak beasiswa untuk anak berprestasi. Kamu pasti bisa. Bayu pun mendaftar ke beberapa beasiswa. Dengan doa dan usaha, ia akhirnya mendapat beasiswa penuh. Di semester pertama, Bayu bekerja di rumah sakit sebagai perawat magang. Dia belajar dengan tekun. Dia ingin menjadi dokter yang hebat. Dia ingin membantu orang miskin yang tidak punya biaya berobat. Tapi di saat Bayu mulai menikmati hidup barunya, kabar buruk datang dari desa. Ayahnya, Surya, jatuh sakit keras. Ibunya menelpon Bayu dengan menangis. Bayu, ayahmu sakit. Dia minta kamu pulang.
Bayu terdiam. Hatinya dipenuhi amarah dan sakit hati. Ayahnya yang dulu mengusirnya, yang selalu membentaknya, sekarang membutuhkannya. Bayu ingin berkata, "Tidak. Aku tidak mau." Tapi dia teringat pesan ibunya tentang kasih sayang dan ampunan. Bayu pun memutuskan untuk pulang. Dia ingin melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Mungkin bukan untuk berdamai, tapi untuk menutup luka lama. Bayu tiba di desa. Rumah itu masih sama. Bambu dan tanah. Tapi ayahnya sudah sangat lemah. Surya terbaring di dipan tua. Matanya sembab. Wajahnya keriput. Bayu mendekat. Surya menangis saat melihat Bayu. Tangannya yang gemetar meraih Bayu. "Bayu, maafkan ayah. Ayah dulu sangat kejam padamu." Ayah menyesal. Bayu tidak bisa menahan air matanya. Dia memeluk ayahnya. Untuk pertama kalinya, dia memeluk ayahnya dengan penuh kasih. "Ayah, aku sudah memaafkan ayah." Sudah lama. Surya meninggal dunia seminggu kemudian. Bayu merawatnya sampai akhir. Dia membantu ibunya mengurus pemakaman. Dia juga menyelesaikan semua urusan di desa. Hikmah dari kisah Bayu adalah: 1. Jangan pernah menyerah pada mimpi. Bayu diusir, kelaparan, dan sendirian. Tapi dia terus berjuang. 2. Memaafkan adalah obat bagi jiwa. Bayu memilih memaafkan ayahnya, dan hatinya menjadi damai. 3. Setiap orang punya masa lalu yang kelam. Yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan melangkah. Jika saat ini Anda sedang dalam kesulitan, jangan menyerah. Mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah untuk Anda di masa depan, seperti yang terjadi pada Bayu. Setelah pemakaman ayahnya, Bayu kembali ke kampus dengan semangat baru. Beban masa lalu yang berat telah terangkat. Rasa bersalah, amarah, dan kesedihan yang ia pendam selama bertahun-tahun, lenyap seketika saat ia memaafkan. Bayu tidak hanya menjadi mahasiswa yang tekun, tapi juga menjadi pribadi yang lebih dewasa dan penyayang. Dia sering mengunjungi ibunya di desa, membawakan makanan dan uang meskipun keuangannya sendiri terbatas. Dia juga mulai membantu adik-adiknya untuk bersekolah. Di kampus, Bayu dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas dan rendah hati. Dia selalu membantu teman-temannya yang kesulitan. Dia tidak pernah membanggakan kehebatannya. Dia selalu mengingat dari mana dia berasal. Di tahun ketiga, Bayu mendapat kesempatan untuk magang di rumah sakit terkemuka. Dia bekerja di ruang gawat darurat. Di sana dia belajar menangani pasien yang datang bergelombang. Di sana juga dia bertemu dengan seorang gadis bernama Sari. Sari adalah perawat yang baik hati dan penuh perhatian. Sari melihat Bayu yang selalu bekerja lembur dan membantu pasiennya dengan tulus. Suatu malam, saat shift malam yang lengang, Sari bertanya, "Bayu, kenapa kamu selalu tersenyum? Bukankah pekerjaanmu berat?" Bayu tersenyum dan menjawab, "Karena saya sudah melalui masa yang lebih sulit. Saya dulu tidak punya apa-apa. Saya kelaparan dan sendirian. Tapi Allah selalu menolong saya. Sekarang saya bisa membantu orang lain. Itu sudah membuat saya bahagia." Mendengar cerita itu, Sari semakin terkesan. Dia menangis mendengar perjuangan Bayu. Mereka menjadi dekat. Hubungan mereka berubah menjadi kasih sayang. Sari dan Bayu saling mendukung dan berbagi mimpi. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Bayu menyelesaikan studi kedokterannya dengan predikat cum laude. Dia disumpah menjadi dokter dengan tangis haru ibunya yang hadir di upacara wisuda. Bayu tidak langsung bekerja di rumah sakit besar di kota. Dia memilih untuk mengabdi di desanya sendiri. Dia ingin membantu masyarakat yang dulu menertawakannya, yang dulu menganggapnya tidak berguna. Dia membuka klinik kesehatan sederhana di desa Cisantana. Dengan dedikasi dan kerja kerasnya, klinik kecil Bayu berkembang. Ia tidak pernah memungut biaya untuk pasien miskin. Warga desa pun mulai menyadari betapa berharganya Bayu. Mereka yang dulu menertawakannya, kini datang meminta maaf dan berterima kasih. Bayu dan Sari menikah. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Mereka hidup bahagia dan sederhana. Bayu selalu mengajarkan kepada anak-anaknya, jangan pernah menilai seseorang dari masa lalu. Selalu beri mereka kesempatan. Dan jangan pernah berhenti berbuat baik. Di kemudian hari, Bayu diundang untuk menjadi pembicara di berbagai acara.
Dia menceritakan perjalanan hidupnya dari anak yang dibuang keluarga hingga menjadi dokter yang dihormati. Ceritanya menginspirasi banyak orang. Bahwa ketabahan, kerja keras, dan pengampunan adalah kunci kebahagiaan. Hikmah dari kisah Bayu adalah 1. Masa lalu yang kelam tidak menentukan masa depan yang cerah. 2. Memaafkan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada diri sendiri. 3. Kebaikan akan kembali kepada kita, meskipun datang dari arah yang tak terduga. Ingatlah, tidak peduli seberapa sulit hidup Anda saat ini, selalu ada jalan keluar. Berdoalah dan teruslah berusaha. Jangan pernah menyerah. Sebelum mengakhiri video ini, saya mengucapkan terima kasih karena Anda sudah menyaksikan sampai akhir. Jika Anda merasa terinspirasi, silakan tekan tombol like dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga Anda yang sedang membutuhkan semangat. Jangan lupa subscribe ke channel Kisah Nyata Harian dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri video ini, saya mengucapkan terima kasih karena Anda sudah menyaksikan sampai akhir. Jika Anda merasa terinspirasi, silakan tekan tombol like dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga Anda yang sedang membutuhkan semangat. Jangan lupa subscribe ke channel Kisah Nyata Harian dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.